Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Prantika dengan NIM 2016010021 akan menyampaikan materi dari kelompok 5 mengenai instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Salah satu sumber utama penerimaan negara adalah zakat. Namun, dalam pengalokasiannya hanya terbatas pada asnaf yang 8, sesuai Quran Surah At-Taubah ayat 60. Adapun sumber penerimaan negara juga berasal dari non-zakat, seperti haraj, jizyah, fa'i, khums, dan pajak. Sebelum kita membahas mengenai apa saja sumber keuangan negara dari non-zakat, kita terlebih dahulu membahas mengenai praktik dagang pada zaman Rasulullah. Sebelum adanya Islam, bangsa Arab ini sudah dikenal dengan perniagaannya. Sementara itu, mayoritas kota Yastrib, atau yang dikenal sekarang Madinah, terkenal dengan cocok tanam, pengrajin besi, berniaga, sebagai sumber mata pencariannya. Perniagaan bangsa Arab pada saat itu memiliki kebiasaan menerapkan sistem riba. Membahas mengenai perdagangan pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW ini sudah mulai berdagang pada usia 12 tahun. Beliau melakukan perjalanan dagang ke Syria bersama pamannya Abu Talib. Setelah itu, beliau mulai berdagang sendiri di kota Mekkah dengan menggunakan modal orang lain. Dari pengelolaan modal tersebut, beliau mendapatkan upah atau bagi hasil sebagai mitra. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin atau orang yang terpercaya, dan As-Siddiq, orang yang jujur, oleh penduduk Mekkah. Setelah menikah dengan Khadijah, beliau menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya tersebut. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib, yang dikenal sekarang Madinah. Hijrah Rasulullah ini merupakan titik awal terbangunnya pondasi ekonomi pemerintahan Islam. Di Madinah, beliau selain menjadi pemimpin agama juga diamanahkan menjadi kepala negara. Rasulullah SAW membuang seluruh nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau juga segera meletakkan kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama membangun masjid, yang kedua menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, yang ketiga menjalin kedamaian dalam negara, yang keempat mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, yang kelima membuat konstitusi negara, yang keenam, menyusun sistem pertahanan negara, dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat menjadikan konsep pertahanan negara berupa militer, ekonomi, dan kekuatan sosial basic community sebagai kunci demi terciptanya negara adidaya. Saya Sarli Sumayah dengan NIM 2016 010038. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sumber keuangan non-zakat. Pendapatan negara non-zakat dalam Islam dan sistem keuangan di negara khilafah berasal dari 3 sumber bagian utama, yaitu sedekah, fa'i atau haraj, serta bagian pemilikan umum. Sedekah, bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta zakat yang wajib, beserta catatannya. Fa'i dan haraj, bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip pendapatan negara. Pemilikan umum, bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta milik umum. Selain itu, berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan pemasaran, pemasukan, dan menerima harta milik umum. Yang pertama, bagian pemilikan umum. Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Contohnya, kereta api, tiang penyangga listrik, saluran air, pipa penyalur air yang terletak di jalan umum, dan barang tambang. Yang kedua, penerimaan negara dari harta ilegal, penguasa dan para pejabat, harta hasil usaha tidak sah, dan harta denda. Harta
Harta ilegal adalah semua harta yang diperoleh oleh para wali, amil, dan para pegawai negara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, baik yang diperoleh dari harta negara maupun harta masyarakat. Setiap harta selain gaji yang mereka peroleh dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan dianggap sebagai harta gulul. Adapun jenis-jenis harta ilegal yang pertama, harta suap, harta hibah, harta ilegal para pejabat negara, harta hasil komisi pengusaha, dan harta korupsi. Selanjutnya, sistem dan instrumen dalam FAI. FAI adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh umat Islam dari tangan orang kafir tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan pertarungan atau pertempuran. Dalam FAI terdapat beberapa komponen utama, yaitu harta as-sawafi atau haraj. Haraj adalah harta yang tanah taklukan dan ditetapkan oleh Baitul Mal. Tanah yang dimaksud adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah para raja, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu usur. Usur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau non-muslim. Usur diistilahkan dengan pajak perdagangan ataupun biaya cukai sebenarnya sudah ada pada masa sebelum Islam. Istilah usur belum dikenal pada masa Rasulullah dan masa Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pemungutan usur, Umar bin Khattab selalu mempertimbangkan dua hal, yaitu yang pertama, barang-barang yang dikenakan usur hanya barang perdagangan. Yang kedua, nilainya mencapai 200 dirham. Maka terdapat barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan usur. Selanjutnya, harta rikaz dan barang tambang. Harta rikaz adalah harta terpendam di dalam perut bumi, baik berupa emas, perak, mutiara, dan permata lainnya, berupa perhiasan atau senjata. Harta ini wajib diambil 1/5-nya untuk dimasukkan ke Baitul Mal, dan 4/5-nya dikembalikan ke pemiliknya. Berikutnya yang ketujuh, harta waris yang tidak ada pewarisnya. Setiap harta baik bergerak ataupun tidak bergerak dan pemiliknya telah meninggal dan tidak ada ahli warisnya, berdasarkan hukum faraid, maka harta tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dari Magdam Al-Kindi dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku wali bagi setiap orang mukmin dibandingkan dengan dirinya sendiri. Siapa saja yang mati lalu meninggalkan utang atau beban yang ditinggalkannya, maka datanglah kepadaku. Dan siapa saja yang meninggalkan harta, maka wariskanlah. Aku adalah wali bagi orang-orang yang tidak ada wali baginya. Akulah yang mewarisi hartanya dan membebaskannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Berikutnya yang ke-8, yaitu ghanimah. Ghanimah merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari kemenangan perang. Penggunaan uang yang berasal dari ghanimah ini ada ketentuannya dalam Al-Quran. Dalam ghanimah ada beberapa jenis pembagian yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, nafal, yaitu penghargaan yang diberikan pada seorang prajurit berupa pembagian harta ghanimah, yang jumlahnya lebih dari rata-rata dari pemimpinnya, baik pemimpin negara maupun pemimpin lapangan. Pembagian nafal dapat dilakukan meskipun tidak ada janji oleh negara pada awalnya. Yang berikutnya, yang ke-9, yaitu jizyah. Sumber pendapatan lainnya pada awal masa mula Islam berupa pajak adalah jizyah. Secara bahasa, jizyah berasal dari kalimat jaza yang berarti penggantian atau kompensasi, balasan atau suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi, jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam. Dia merupakan pajak jiwa bagi non-muslim yang ditinggal di wilayah Daulah Islamiyah. Berikutnya, yang ke-10 adalah hibah. Hibah adalah pemberian seorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma tanpa imbalan. Berikutnya yang ke-11 yaitu wakaf. Secara bahasa, wakaf bermakna berhenti atau berdiri. Waqafa yaqifu waqfan, dan secara istilah syara, definisi wakaf menurut Muhammad ibnu Ismail dalam Subul Salamnya adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya.
dan digunakan untuk kebaikan. Jadi benda wakaf bersifat tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan. Benda wakaf merupakan milik Allah Subhanahu wa taala yang dibahasakan sebagai milik umum atau kepentingan umum dengan tujuan yang spesifik. Yang ke-12 adalah nawaib, amwal fadla, infak dan sedekah. Nawaib merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim dikarenakan negara kekurangan dana diakibatkan perang yang panjang dan menghabiskan kas negara. Negara dalam keadaan darurat dan masa perang yang dimaksud adalah perang Tabuk. Amwal fadla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Baik, saya Nada Salsabila Lisandria dengan NIM 2016010014 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu sistem dan instrumen pajak dalam dunia Islam kontemporer. Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka. Pada kondisi di Baitul Mal tidak ada lagi uang atau harta. Kewajiban pembiayaan dari Baitul Mal kepada kaum muslimin pada saat tidak ada lagi uang di Baitul Mal, maka diwajibkan pajak untuk 6 pembiayaan, yaitu yang pertama pembiayaan jihad. Maksudnya yaitu segala hal yang harus dipenuhi terkait dengan jihad. Kedua yaitu pembiayaan industri militer dan industri serta pabrik penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri senjata. Yang ketiga, pembiayaan para fuqaha atau orang-orang yang miskin dan ibnu sabil. Yang keempat, pembiayaan untuk gaji tentara, pegawai, hakim, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan pelayanan masyarakat untuk kemaslahatan. Yang kelima, pembiayaan pendirian rumah sakit dan pengadaan air bersih untuk minum dan lain-lain. Yang keenam, pembiayaan untuk keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam. Di Indonesia, pajak dan zakat berlaku keduanya, yang mengakibatkan banyak sistem yang rancu dalam aplikasinya dan membingungkan rakyat. Di lain pihak, kesadaran membayar pajak masyarakat Indonesia ini sangat amat rendah. Banyak juga masyarakat yang alergi dengan pajak karena diantaranya tuh layanan publik dari pajak itu belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, mengakibatkan enggannya atau rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Indonesia.